Alhamdulillahi wahidil fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah dzul wa'di wal wa'id wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinni wal 'ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa huwa qaidu ahli jihad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi tanzilihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah-jemaah yang mulia, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki, memenuhi undangan Allah guna melaksanakan salat pada Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya. Jemaah-jemaah yang mulia, berangkat dari surah Al-Isra ayat 3, maka topik khutbah kita siang ini, siapakah itu Bani Israil? Jemaah-jemaah yang mulia, Israel dalam konteks politik jangan disamakan dengan Israel di dalam kitab suci Al-Quran dalam konteks wahyu. Di dalam Al-Quran itu kata-kata Israel diawali dengan Bani Israel. Jadi ini wahyu. Siapa itu Israel? Israel adalah gelar Nabi Yakub alaihi salam. Sebenarnya dunia salah kaprah. Seharusnya Israel dirikan negara dan namanya Israel, tapi negeri Kanaan. Karena di sekitar Israel terdiri dari negara Arab, maka pendukung berdirinya negara Israel paman Sam dan Inggris, supaya orang Arab tidak curiga, maka diberilah negara namanya Israel. Jadi harus kita bedakan Israel dalam konteks politik dan negara is the state of terrorism, monster anak-anak Gaza, musuh bagi hak azazi manusia. Tetapi Israel dalam Al-Quran itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub putra Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim dari istri yang pertama Siti Sarah. Kenapa Yakub diberi gelar dengan Israel? Karena Yakub ini lahir dengan saudara kembar namanya Aish bin Ishak. Anak Ishak cuma 2 kembar, Aish dan kemudian menurunkan raja-raja Eropa, kemudian Yakub yang menurunkan para nabi dan rasul. Ketika mereka berangkat remaja, terjadilah konflik di antara 2 anak Nabi Ishak ini. Nyaris akan terjadi Habil dan Qabil jilid kedua. Saudara membunuh saudara,
polisi menangkap polisi. Maka sang ibunya Siti Rafiqah binti Batuil menyuruh putra kesayangannya Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya di negeri Farah. Ketika itulah sang ibu berucap, Yakub, supaya jiwamu selamat, Israel, go away. Sejak itulah populer Nabi Yakub mendapat gelar Israel. Kemudian kenapa ada Bani? Dalam perjalanan berikutnya, Nabi Yakub punya istri 4. Dari istri yang pertama namanya Laya, melahirkan 6 orang anak. Riban, Syamun, Lawa, Yudea, Isakhar, Zabalun. Dari istri yang kedua Siti Bilha, lahirlah anak Nabi Yakub, Daan dan Niftan. Dari istri yang ketiga Zilfa, koleksi Nabi Yakub nambah lagi 2, yakni Gad dan Esau. Dari istri yang termuda, yang tercantik Siti Rahilah, maka tambah lagi anak Nabi Yakub 2 orang. Itulah Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Kalau anak laki-laki 1, maka bin. Kalau anak laki-laki itu banyak, Bani. Dari sinilah terminologi Al-Quran menyebutkan Bani Israel, son of Yakub, anak laki-laki Nabi Yakub alaihissalam. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihi ma muhsin wa zalimun li nafsihi mubin. Kami berkahi keluarga Nabi Ishaq dan Yakub dengan 12 anak, di mana ayahnya Nabi Yakub hanya punya 2 anak, Yakub dan Ais, dan kakeknya Yakub adalah Ibrahim, punya 2 anak dari 2 istri, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yakub adalah keluarga besar keturunan Nabi Ibrahim. Maka Allah berkahi, ada yang baik, ada yang brengsek. Yang baik itulah yang Allah pilih menjadi Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Yang brengsek itulah yang dikenal dengan istilah Al-Quran Yahudi Zionis. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita jangan merasa marah ketika ada kata-kata Israel di dalam Al-Quran. Itu bukanlah Israel negara Netanyahu, itu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yang brengsek inilah yang bikin kerusakan di muka bumi. Dalam surah Al-Maidah ayat 82, Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. La itu huruf takkid, penekanan, stres. Nun tasdid, la tajidanna 2 kali huruf penekanan. Sungguh kamu akan mendapati benar-benar asyaddan nasi, orang yang sangat benci terhadap orang yang beriman, yakni orang Yahudi dan musyrik. Jadi asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat. Itu dalam action Surabaya itu bisa diterjemahkan, kamu akan mendapati manusia yang paling benci di atas permukaan bumi ini terhadap orang beriman, sore al-Yahudi wal ladzina asyraku. Orang Yahudi
dan orang musyrik. Hadirin yang dirahmati Allah. Sejak kapan orang Yahudi ini berbuat kesalahan di muka bumi? Sejak era Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf 10 bersaudara tiri, satu saudara kandung namanya Benyamin. Maka karena dari 12 putra-putra Nabi Yakub yang Allah pilih jadi nabi cuma Yusuf alaihi salam, maka saudara tirinya yang lain benci, syirik dan dengki. Dari sinilah Yahudi menghalalkan segala cara. Hadirin, siapa itu Yahudi? Itulah saudara tiri Nabi Yusuf yang bernama Yudea. Dalam bahasa lain Yahuza. Dalam bahasa Inggris Jews. Bukan Jews orang. Jews. Yahudi. Ketika itulah Yahudi mengumpulkan saudara-saudara tirinya dalam rapat kilat. Ini disebut dengan Makkah. Makkah rencana busuk untuk Yusuf, untuk membunuh Yusuf. Tapi akhirnya dalam rapat tersebut saudaranya yang lainlah, jangan kita bunuh Yusuf. Lalu kita bagaimana? Kita ceburkan saja Yusuf ke dalam sumur sehingga ayah tidak lagi melihat bekasnya. Di ide Yahudi inilah yang diikuti oleh PKI tahun 848-65 menceburkan musuh ke dalam sumur. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi akhirnya Yusuf diselamatkan oleh pedagang yang menuju Mesir sehingga Yusuf menjadi orang hebat di negeri Mesir. Hadirin, gagal membunuh Nabi Yusuf dalam perjalanan berikutnya orang-orang Yahudi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka inilah yang membunuh para nabi tanpa hak. Siapa yang dibunuh oleh Jew, oleh Yahudi? Itulah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kedua ini Rasul alaihi wassalam, dan Nabi saja, Nabi Hizkil, Nabi Arya, Nabi Daniel itu dibunuh oleh orang Yahudi. Dan rencana berikutnya akan dibunuh oleh orang Yahudi itulah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka dilindungi oleh Allah ketika Nabi Isa dikepung tempat dakwahnya oleh orang Yahudi dan tentara Romawi, wa rafa'na ilaih, Allah angkat ke langit sampai sekarang masih tetap berada di sana. Sementara juga ketika Nabi dalam satu pesta, maka daging paha kambing yang akan disantap oleh Rasul sudah dibumbui racun, tapi tangan Nabi ditahan oleh malaikat Jibril. Inilah watak Yahudi sampai kiamat. Mereka adalah haus darah. Mereka adalah tidak peduli dengan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi sekali lagi yang berbuat binasa di muka bumi ini bukan Bani Israel. Israel Nabi Allah Yakub yang wajib kita imani dan putranya Yusuf alaihissalam. Dan mereka keturunan iblis inilah disebut dengan Jew, Yahuda, Yahudi, Zionis. Fakta dulu ya al-nafsa. La'alakum turhamun wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatih wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al-jawwad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmadu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Apa itu Zionis? Bangsa Bani Israel raya ketika dia diberi kekayaan kekuasaan oleh Allah di zaman Rehoboam dan Jeroboam, negeri ini ditaklukkan oleh Raja Asyuria, kemudian Raja Babilonia, dan yang terakhir ditaklukkan oleh Raja Romawi. Faiza jaa wa'du ula ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Mereka itu terusir dari kampung halamannya yang di Israel dijadikan budak atau dibunuh. Maka sejak itulah fajasu khilalat dia, jadilah mereka bertebaran, berpencaran, atau bahasa kampusnya diaspora di muka bumi. Jadi Israel Yahudi itu jobless, tidak punya pekerjaan, homeless, tak punya tempat tinggal, and stateless, tak punya negara. Mereka hidup di pengasingan. Di kota Yerusalem, di utaranya ada sebuah pegunungan Bukit Zion. Dalam Al-Quran disebut Zaitun. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, mereka ingin kembali ke Israel, nenek moyangnya Kan'an. Itulah yang disebut Zion. Kalau orang Padang Minang meninggalkan kampung halamannya bukan karena diusir lantaran perang, tetapi karena kemauannya sendiri. Di kampungnya ada bukit, singgalang atau merah, maka bukit itu dijadikan lambang perjuangan. Begitu juga orang-orang Yahudi di kota Yerusalem ada bukit Zion atau Zaitun, tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Maka itulah lambang perjuangannya atas dukungan Taman Sam, bukan Taman Usman, Taman Sam. Maka akhirnya berdiri negara Israel 1948 dengan yang disebut pejuang Zionis. Maka itulah, siapa itu Zionis? Orang yang menjadikan lambang perjuangannya sebuah bukit Zion. Inilah yang menggenosida bangsa dan anak-anak Palestina sampai kini. Semoga Allah menurunkan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Kalau perlu Allah hancurkan musuh-musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din minal amerikiyyin wal israiliyyin wal suhyuniyyin. Allahumma syaddid syamlahum wa farrij jam'ahum wa dha'if quwwatahum. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Filastin ya qawiyyu ya matin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa wahid baina sufufil muslimin waj'alil kalimatal 'ulya bi ummati sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.